Maqal. Kata Nabi, siapa yang berwuduk di rumahnya, bersih-bersih di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba, maka laksanakan salat 2 rakaat di dalam Masjid Quba, maka mendapatkan pahala umrah yang sempurna. Ini keutamaan Masjid Quba. Jadi, bagaimana kalau seandainya kami belum berwuduk? Tidak masalah. Kita berwuduk kembali di masjid itu, kemudian datang ke Masjid Quba, masuklah ke dalamnya. Solat apa saja yang akan kita lakukan? Pertama, kita akan lakukan nanti solat tahiyatul masjid. Kemudian selanjutnya yang belum laksanakan duha, laksanakan solat duha. Kemudian masih ada waktu, silakan laksanakan solat hajat, laksanakan solat-solat yang lainnya, berzikir, berdoa di dalam Masjid Quba. Dan jangan lupa Bapak Ibu berdoa, ya Allah, pada hari ini kami datang ke Masjid Quba, dan mudahkan juga orang-orang yang berniat datang ke Masjid Quba. Kemudian ya Allah, mudahkan rezeki kami, baik itu rezeki waktu, rezeki uang, dan rezeki segala macamnya untuk kembali ke Quba. Karena keutamaan dari Masjid Quba itu dijelaskan di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi kita SAW. Nah, jadi Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan ke Masjid Quba yang ada di sebelah kanan apa-apa belakang tadi. Itu adalah Masjid Quba. Kemudian Bapak dan Ibu, di dalam sejarah diceritakan sebelum Nabi datang ke Madinah, di Madinah ini dulu hidup berdampingan beberapa suku. Ada suku dari bangsa Arab, ada suku dari bangsa Yahudi. Dari bangsa Arab ada 2 suku, ada 2 kabilah. 2 kabilah ini sering bermusuh-musuhan, mudah dihasut dan sering bertengkar. Kabilah apakah dia Bapak dan Ibu? Suku apakah dia? Quraisy. Ada 2 suku. Pertama namanya Aus, suku Aus. Yang celai suku Lita. Enggak ya Pak? Satu suku Aus, satunya lagi suku Khazraj. Nah, Khazraj. Kedua-duanya ini adalah bangsa Arab, dari golongan Arab. Tetapi sering bermusuhan, mudah dihasut dan mudah bertengkar. Maka Bapak dan Ibu, di saat itu orang-orang yang Yahudi yang ada di Madinah itu memanfaatkan keadaan. Dia mencari orang-orang Arab kok mudah dihasut dan diajak bertengkar, maka dihasutlah antara 2 suku ini sehingga heboh. Dan setelah heboh, orang-orang Yahudi itu mengambil keuntungan di situ. Aku perangai Yahudi lah dari dulu Pak. Memang seperti itunya. Dari zaman sebelum Nabi datang sini seperti itu. Maka hebohlah Madinah kok dengan selalu pertengkaran antara Aus dan Khazraj. Kemudian keberkahan datang. Datang keberkahan itu dengan Nabi sampai ke Madinah. Yang dilakukan Nabi pada Ibu, memperteguh persaudaraan antara orang-orang Aus dan Khazraj, sehingga tidak ada lagi bermusuhan. Damai. Madinah itu damai. Kemudian apa lagi? Nabi membuat piagam Madinah namanya Bu. Piagam Madinah itu isinya diantaranya sesama orang yang tinggal di Madinah tidak boleh saling bermusuhan, harus saling support. Begitu juga dengan bangsa Yahudi yang ada di Siko. Dibuatlah perjanjian itu. Pokoknya awak sesama orang Madinah kok tidak boleh saling hasut, bermusuhan dan berperang, harus saling tolong-menolong. Dan ini terjadi. Dan inilah kemuliaan Nabi kita ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah. Itu tentang suku dan kabilah yang ada di Madinah ketika itu. Kemudian satu lagi Bapak dan Ibu, ada kaum yang berangkik jo Nabi dari Makkah. Kemudian ada kaum yang menolong Nabi yang berada di Madinah. Kaum apakah namanya Bu? Yang pergi dengan Nabi dari Mekah ke Madinah dinamakan kaum? Ya, Muhajirin. Artinya orang yang hijrah. Orang-orang Makkah dan berangkik jo Nabi dari Makkah ke Madinah, maka orang-orang itu dinamakan Muhajirin. Kemudian ada kaum Ansar. Kaum Ansar itu adalah orang-orang Madinah dan menunggu Nabi. Baik itu dia dari suku Aus dan Khazraj. Mereka dinamakan Ansar. Ansar artinya kaum penolong. Kemudian setelah Nabi sampai di Madinah Bapak dan Ibu, Nabi bersaudarakan antara kaum Muhajirin yang datang dari Mekah dengan kaum Ansar yang menunggu di Madinah Al-Munawwarah. Inilah diantara Bapak Ibu keberkahan-keberkahan yang muncul
setelah datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu, ini salah satu kebun kurma yang ada sebelah kiri Bapak Ibu ini sedang berputiak bana kurma mudo. Nah, ya, nan kabar kurma mudo ibu-ibu nanti ketika kita pulang di Bali ya Bu. Kalau kini di Bali busuknya. Nah, kalau di Bali kini dimakan langsung bisa Bu. Ya, nah, tahu nenek-nenek nanti baradiat pulang kan? Bisa dia. Ya, karena memang Bapak Ibu salah satu di antara khasiat kurma muda itu di antaranya adalah penyubur. Ya, di antaranya adalah penyubur. Itu yang selalu digaungkan. Nah, ini kebun kurma mirip seperti sawit. Kita akan menuju ke masjid ini Bapak dan Ibu. Di sini sangat ramai. Jadi nanti kita turun bersama-sama, masuk masjid sama-sama, kemudian kita naik bus sama-sama ya Bu. Karena bus seperti yang kita tumpangi ini banyak samanya. Kemudian pakaian batik yang seperti kita pakai juga banyak yang mirip-mirip. Jadi kita nanti turun.